Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang soal UTBK tahun 2019 di bagian biologi mengenai jaringan dasar yang ada pada tubuh manusia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak notifikasi dari channel ini dan sekaligus mendukung owner agar sering update. Sekian, terima kasih. Nah, soal itu, mekanisme yang bukan merupakan fungsi dari jaringan epitel adalah, nah ini pilihannya. A itu proteksi, B kontraksi, C absorpsi, D sekresi, dan E adsorpsi. Nah, gimana cara analisis soal ini? Caranya itu seperti yang saya bilang barusan, ini itu mengenai jaringan dasar pada tubuh manusia. Nah, kita harus tahu dulu nih, jaringan dasar pada tubuh manusia itu ada apa aja? Nah, jaringan dasar pada tubuh manusia itu terdiri dari yang pertama, jaringan epitel. Nah, yang kedua itu ada jaringan ikat. Yang ketiga itu ada jaringan otot. Dan yang terakhir itu ada jaringan saraf. Nah, jadi yang disoalkan itu fungsi dari jaringan epitel. Nah, berarti kita harus fokus ke yang nomor satu ini. Jaringan dasar yang nomor satu, yaitu jaringan epitel. Nah, kita fokus ke sini. Nah, jaringan epitel itu, dia itu berasal dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani. Yaitu ada epi dan tele. Nah, epi ini dia itu berarti di atas. Dan tele ini berarti puting. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, pengertian dari jaringan epitel, pengertiannya itu adalah suatu kumpulan sel yang saling terpaut satu sama lain yang kemudian akan membungkus atau menyelimuti permukaan tubuh. Nah, ini pengertiannya. Nah, terus jaringan epitel itu bisa dikategorikan dalam dua konteks. Nah, yang pertama itu bisa dikategorikan menurut jumlah lapisannya. Jumlah lapisannya. Nah, menurut jumlah lapisannya itu ada epitel selapis dan epitel berlapis. Nah, yang kedua ini, jaringan epitel sendiri bisa dikategorikan menurut morfologinya atau menurut bentuknya. Nah, untuk menurut bentuknya, jaringan epitel dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, dia itu bisa berbentuk gepeng atau berbentuk pipih. Dan dia itu bisa berbentuk kuboid atau berbentuk kubus. Nah, yang terakhir itu, dia itu bisa berbentuk silindris.
Nah, ini jaringan epitel dibagi menjadi dua kategori, yaitu menurut jumlah lapisannya terbagi menjadi selapis dan berlapis. Dan menurut bentuknya itu terbagi menjadi tiga, yaitu gepeng atau pipi, terus yang kedua kuboid atau kubus, terus yang ketiga itu silindris. Nah, sekarang kita fokus ke fungsi dari jaringan epitel. Nah, fungsi dari jaringan epitel itu ada banyak. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita ke bagian fungsi dari jaringan epitel. Nah, jaringan epitel sendiri, dia itu memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu, dia itu bisa sebagai proteksi. Nah, maksud dari proteksi sendiri itu apa sih? Maksudnya itu, si jaringan epitelnya ini, yaitu bisa menutupi, melapisi, dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Contohnya itu ada pada bagian kulit. Nah, yang kedua itu ada absorpsi. Nah, absorpsi ini maksudnya apa? Dia itu bisa menyerap. Menyerap apa? Menyerap materi dari lumen. Nah, contohnya itu pada bagian gastrointestinal tract di bagian usus. Contohnya pada usus. Nah, pada usus, karbohidrat, protein, dan lemak yang sudah dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu dibawa ke usus dan akan diserap. Nah, diserapnya ini dia dibantu oleh jaringan epitel. Nah, yang ketiga itu, si jaringan epitel ini berfungsi sebagai sekresi. Sekresi itu berarti mengeluarkan. Nah, mengeluarkan apa? Dia itu bisa mengeluarkan mukus, hormon, dan enzim. Jadi itu dia bisa mengeluarkan mukus, hormon, dan enzim. Nah, mengeluarkannya itu dari mana? Dari berbagai kelenjar. Nah, contohnya itu ada pada bagian kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar pituitari ini bisa ngapain sih? Yaitu bisa mengeluarkan hormon, hormon polipeptida. Nah, yang keempat itu, dia itu bisa sebagai kontraksi. Nah, maksud dari kontraksi ini apa sih? Jadi si jaringan epitel ini berfungsi untuk sebagai kontrol dari pergerakan apa? Dari pergerakan materi antar komponen. Melalui apa? Melalui permeabilitas selektif. Nah, yang kelima ini, dia itu bisa sebagai detektor. Nah, detektor ini maksudnya itu dia bisa mendeteksi sensasi. Jadi dia bisa mendeteksi sensasi. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu pada kuncup kecap pada lidah, terus retina pada mata, dan sel rambut khusus pada telinga. Nah, yang nomor 6 ini, dia bisa sebagai transselular.
Nah, jadi maksudnya apa? Yaitu si jaringan epitel ini dia digunakan sebagai jalur molekul yang akan ditransfer. Nah, itu tadi fungsi dari jaringan epitel. Nah, coba kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya itu kan ada proteksi, kontraksi, absorpsi, sekresi, dan adsorpsi. Nah, dari yang tadi saya jelasin, yang tidak ada kan hanya absorpsi. Nah, berarti jawaban yang tepat itu E. Nah, kan tadi ada tuh proteksi, kontraksi, absorpsi, sama sekresi. Berarti pilihan yang tepat itu adalah E. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan soal lainnya. Dan jika kalian belum begitu paham tentang materi yang saya jelaskan, coba aja kalian tanya di kolom komentar di bawah. Atau kalian bisa baca buku yang akan saya berikan sebagai referensi dari video ini. Oke, sekian. Terima kasih.